Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadha an-nabiyil karim ar-rasulil 'azim nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, ya ma'asyiral syuhada rahimakumullah. Kembali pada kesempatan yang mulia ini, subuh kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita insyaallah akan lanjutkan kajian di satu, yang mana siogianya yang akan mengisi tausiah pada subuh hari ini Ustaz Nu'man. Beliau tidak bisa, maka kembali kami diamanahkan untuk mengisi, tidak mengurangi semangat kita untuk terus thalabul ilm, ya, menuntut ilmu, karena memang ilmu ini kebutuhan pokok dalam kehidupan, baik di dunia dan di akhirat. Jamaah rahmati Allah, salah seorang ulama kontemporer kita kenal tidak asing, yaitu Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, di mana pokok-pokok pikiran beliau dalam permasalahan ibadah banyak diterapkan di berbagai negara Muslim, bahkan tidak untuk kemungkinan negara-negara non-Muslim. Yang rahimahullah, ada beberapa konsep yang beliau tawarkan dalam kehidupan, baik dari aspek agama tentunya, aspek ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Ada beberapa buku beliau, itu sekitar 200-an jumlahnya, luar biasa banyak. Ada 2 atau 3 ya, konsep-konsep beliau yang pernah kita pahami. Beliau mencetuskan atau merumuskan satu fikih, yaitu fikih kontemporer. Nanti kita bisa lihat bagaimana isinya. Kemudian juga beliau merumuskan yang namanya apa? Zakat profesi, kalau tidak salah. Dan yang terkini, mungkin nanti ada yang lain, yaitu konsep fikih aulawiyah. Ini jarang mungkin dibahas, tapi sudah pernah disinggung ya, ada beberapa pembicara.
Apa itu fiqhul aulawiyah? Yaitu fikih prioritas. Ya. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya dalam hal prioritas ini sudah banyak isyarat kalau kita menyimak, mengamati baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam Al-Quran orang-orang atau golongan yang merupakan mustahik, yang berhak menerima zakat, ya. Bukan muzaki, ya. Muzaki yang mengeluarkan. Ini mustahik, paling tidak ada 8 golongan. Nah, ketika Allah menyampaikan hal tersebut dari nomor 1, 2 dan seterusnya, itu sudah menunjukkan bahwasanya situ ada yang namanya hal, yaitu skala prioritas. Yang orang berkembang. Begitu pula ketika kita melihat dalam berbagai hadis, itu sebagai beberapa sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW berbagai hal, ya, terutama dalam hal ibadah. Ketika seorang sahabat bertanya, ayyul a'malu afdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling utama? Nah, berarti dimaksud prioritas. Rasulullah itu memberikan jawaban. Baik sahabat yang lain maupun sahabat-sahabat satu sahabat dan begitu sahabat-sahabat yang lain seringkali bertanya berbagai hal. Nah, contoh tadi ada sahabat bertanya, maka Rasulullah menjawab, amal yang utama adalah al-jihadu fi sabilillah. Ya. Itu beragam redaksi. Ada yang mengatakan as-shalatu ala waqtiha, ada yang mengatakan birrul walidain dan lain sebagainya. Di situ menunjukkan bahwasanya ada hal yang harus diutamakan. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita bicara lebih lanjut, ya, bahwasanya hikmah, ya, berbicara tentang amal yang diprioritaskan, apakah yang didahulukan, yang mana tidak diragukan ketika berbicara perkara sunnah dan wajib atau fardu, tentu yang diutamakan adalah hal yang wajib. Hikmah yang perlu kita ketahui, amalan wajib kenapa lebih utama daripada amalan sunnah? Mungkin sebagian kita sudah paham, tidak ada salahnya kita coba menyampaikan. Paling tidak ada 4 hal ketika amalan atau ibadah wajib atau fardu itu lebih diutamakan daripada amalan sunnah. Yang pertama, bahwasanya perintah yang wajib, ini berbicara tentang perintah karena ada larangan tentunya dalam Al-Quran. Yang wajib adalah perintah yang jazim, tegas, dibanding perintah yang sunnah. Itu alasan pertama kenapa yang wajib atau fardu itu harus diutamakan dibanding yang sunnah. Yaitu yang pertama, karena dia merupakan hal yang harus sifatnya tegas, tidak boleh tidak ada tawar-menawar. Nah, itulah posisi perkara wajib atau fardu itu sendiri dibanding perintah atau amalan sunnah. Yang kedua, yang rahimakumullah, kenapa yang wajib harus diutamakan, dahulukan dibanding yang sunnah? Yakni bahwasanya meninggalkan yang wajib dikenakan dosa. Hal ini berbeda jika menegakkan atau meninggalkan yang
yang sunnah. Ya, sekali lagi kami ulangi. Yang kedua ini bahwasanya kenapa penting mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, karena meninggalkan yang wajib itu konsekuensinya dosa. Hal ini berbeda jika meninggalkan yang sunnah, tidak ada beban dosa yang ada di dalamnya. Yang rahmatullah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya yang wajib itu sifatnya asal atau pokok, ya. Sedangkan yang sunnah itu far'un. Ya, far'un itu cabang atau dia bersifat tambahan. Sama dalam kebutuhan kita dalam hidup ini ada namanya kebutuhan mutlak atau kebutuhan pokok primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, ya, 4 hal ini terkait dengan hikmah, ya, pelajaran yang bisa kita ambil kenapa yang wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Ya, ini menjalankan yang wajib itu bersifat harus, ya, sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan menjalankan yang sunnah itu bersifat pilihan, sehingga menjalankan kewajiban termasuk bentuk mengagungkan Allah yang begitu besar dibandingkan dengan yang sunnah. Sering kita diskusikan, ya, dalam hal puasa atau jamaah rahimahumullah, terutama dari kalangan akhwatnya, itu masalahnya selalu di masalah puasa. Sering dalam diskusi, ya, forum-forum pengajian sering disampaikan, sering ditanyakan berulang-ulang, Ustaz, kami kaum wanita ini sepertinya sulit untuk bisa berpuasa, ya, 30 atau 29 hari, sebulan penuh. Karena kita atau kami ini kaum hawa, kaum wanita itu ada waktu tertentu di mana tidak bisa beribadah, tidak bisa sholat, bahkan tidak bisa baca Al-Quran dalam arti menggunakan mushaf, tidak bisa berbagai ibadah mahdhu, ya, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan puasa, yaitu ada yang namanya haid atau menstruasi. Nah, kami paling 20 hari, 15 hari atau beberapa hari tidak bisa berpuasa hingga 1 bulan penuh. Sehingga kami harus mengqadha atau membayar utang puasa itu di luar bulan Ramadan. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang mestinya puasa itu terbayar tahun ini tertunda lagi ke tahun berikutnya. Artinya puasa yang atau ibadah Ramadan, ibadah puasa yang dilakukan, dijalankan 2 tahun yang lalu belum terbayar hingga saat ini. Sementara dalam hal yang lain, kita juga dianjurkan untuk berpuasa sunnah, baik itu ayam bid, Senin, Kamis, ya, puasa Daud mungkin yang bisa atau yang pernah melakukan. Demikian pula, ya, kalau masih di seputar bulan Syawal, ada yang namanya puasa 6 hari. Muncul pertanyaan, mana yang kami harus dahulukan? Ini berbicara skala prioritas. Apakah puasa 6 hari, ya, baik berurutan maupun tidak, atau membayar utang puasa yang ada yang kita tidak lakukan di berbagai bulan Ramadan, baik setahun maupun 2 tahun. Nah, di sini ada perbedaan pendapat terkait mana dahulukan,
apakah puasa utang tadi qadha atau puasa sunnah yang hanya 6 hari dalam sebulan itu. Nah, sehingga ada berbagai pendapat. Nah, pendapat yang insya Allah bisa kita terima kembali dari konsep tadi, rumus yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya dalam hal perkara mendahulukan yang wajib dibanding yang sunnah, maka yang pokok itu adalah yang wajib. Sehingga ketika ada kondisi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, utang puasa dan keinginan untuk puasa sunnah, maka yang dahulukan adalah wajib. Karena itu utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus ditunaikan. Baik, jemaah rahimakumullah. Selanjutnya terkait dengan prioritas ini ada 5 hal yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa mencukupi waktu yang ada. Yaitu pertama, prioritas amalan yang lebih utama. Sudah kita bahas di awal sebagai pengantar. Ada amalan yang lebih utama dan dari lainnya dilihat dari jenisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdal?" Qala as-salatu ala miqatiha. Di redaksi lain as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala thumma birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Fasakattu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam istazadtuhu lazadani. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal, yang lebih utama, yang harus kami prioritaskan? Beliau menjawab, as-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Summa, kemudian apa lagi ya Rasul? Tadi termasuk selanjutnya. Beliau menjawab, Rasulullah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Kemudian apa lagi? Tanya Ibnu Mas'ud. Beliau menjawab, Rasulullah, jihad di jalan Allah. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, aku diam dan dari bertanya, saya stop, nggak bertanya lagi pada Rasulullah. Seandainya, kata beliau, aku menambah pertanyaan lagi, tentu beliau akan menjawab. Selalu ada jawaban, urut-urutan tadi. Nah, yang rahmatullah, ini hadis riwayat Bukhari nomor 2782 dan Imam Muslim nomor 85. Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam Fathul Bari beliau menyimpulkan dari hadis Ibnu Mas'ud ini. Beliau menyatakan bahwa seluruh hadis yang membicarakan tentang afdalnya amal itu menunjukkan bahwa yang paling afdal adalah kalimat syahadat. Itu nggak disebutkan dari dalam hadis secara langsung. Tapi mestinya kalimat syahadat. Lalu rukun Islam lainnya yang terdapat sholat. Tadi sudah disebutkan as-sholatu ala waqtiha. Dan begitu seterusnya. Ini merupakan kewajiban kepada Allah. Kalimat syahadat, sholat itu langsung. Ya tentu kita harus prioritaskan Allah dan Rasulnya baru yang lain-lain. Kemudian kewajiban terhadap hamba sesama manusia, hablum minan nas, yaitu mulai dari berbakti kepada orang tua. Lalu amalan sunnah yang merupakan bentuk takarrub kepada Allah, yaitu jihad. Itu sifatnya takarrub, jihad. Itu menempati posisi ketiga, urutan ketiga. Nah, itu menunjukkan prioritas dalam hal ibadah tadi. Syekh Rahib bin Amir Ar-Ruhali menyatakan bahwa setelah yang wajib itu ada amalan sunnah. Yang paling afdal adalah talabul ilmi. Nah, menuntut ilmu adalah amalan sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ya.
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Di sini disebutkan dia masuk kategori amalan sunnah dari satu aspek. Ya, afdal talabul ilmi yang dihukumi sunnah, jihad dan zikir. Ada 3 ya. Sunnah sifatnya yaitu menuntut ilmu, berjihad dan berzikir. Ya. Ini adalah 3 amalan yang utama setelah yang wajib. Jadi sekali lagi kita harus bedakan mana hal yang wajib, mana yang bukan. Itu yang pertama, yang kedua, prioritaskan yang wajib dari yang sunnah. Ini juga sudah kita bahas bahwasanya amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adantu." Ya, hadisnya agak panjang, kami artikan saja. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku akan memeranginya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dari amalan wajib yang diwajibkan kepadanya. Hambaku juga senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang dia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2506. Dari hadis ini Ibnu Hubairah menjelaskan bahwa diambil dari perkataan, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dari amalan wajib yang diwajibkan kepadanya. Amalan nafilah, tambahan atau sunnah, tidak didahulukan dari amalan wajib, karena amalan nafilah atau sunnah itu disebut demikian karena berarti tambahan dari yang wajib. Demikian disebutkan dalam Al-Ifsah Al-Ma'ani As-Sihah. Abu Bakar pernah memberi wasiat kepada Umar. Ya, ketahuilah, Allah tidaklah menerima amalan sunnah sampai amalan wajib ditunaikan. Terjawab tadi pertanyaan di seputar ibadah puasa. Mana dahulukan ibadah utang puasa yang sifatnya wajib dengan sunnah 6 hari Syawal? Ini dasarnya jamaah. Abu Bakar pernah memberi wasiat kepada Umar radhiyallahu anhu, ketahuilah Allah tidaklah menerima amalan sunnah tanpa amalan wajib ditunaikan terlebih dahulu. Ya, dikeluarkan dari Abu Nu'aim dalam Hilya Al-Awliya. Dalam Majmu'ul Fatawa, Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wajib mendekatkan diri dengan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Mendekatkan diri dengan amalan sunnah barulah ada setelah amalan wajib dilakukan. Ini mempertegas hal yang sudah kita bahas, bahwa mendahulukan yang wajib harus dilakukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ketiga, prioritaskan ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Ya. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ya. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini prioritas ikhlas dalam beramal. Nah, juga hadis yang menunjukkan amalannya ikhlas, karena Allah lebih berpahala besar dapat dilihat dari hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam penggalan hadis itu, "Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu." Seseorang yang bersedekah ini akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala dari 7 golongan. Salah satunya ini
seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu yang menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1341. Yang rahmatullah. Kemudian yang keempat, prioritaskan ittiba, mengikut pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena makin mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudah diterima. Pastinya seperti itu. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Yang rahmatullah. Kemudian prioritas yang kelima yaitu continue dalam beramal, istiqomah yang bahasa lain. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Aisyah dan di sisinya ada seorang wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" Aisyah menjawab, "Si fulanah yang terkenal luar biasa sholatnya." Ya, itu jawaban Aisyah ini ketika ditanya oleh Rasulullah, "Siapa ini?" "Fulanah ini, perempuan ini." Maka dijawab oleh Aisyah bahwa ini luar biasa ibadahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Mah alaikum bima tutiqun fa Allah la yamallu Allah hatta tamallu wa kana habbud din ilaihi ma dama alaihi sahibu." Artinya jangan seperti itu. Ya. Ini coba Rasulullah tahu nih, paham betul. Jangan seperti itu. Hendaklah engkau beramal sesuai kemampuanmu. Hendaklah engkau beramal sesuai kemampuanmu. Demi Allah, Allah itu tidak bosan. Allah tidak bosan untuk menerima amalmu hingga engkau sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara kontinu. Sekali lagi, kata kunci di sini bahwasanya Allah tidak melihat banyak, tapi Allah melihat kualitas. Ya, ini nyambung juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Mulk ya juz 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sudah mengatakan ayyukum aktsaru amala. Tidak berbicara kuantitas, tapi Allah berbicara mengenai kualitas. Bukan berarti kuantitas tidak penting, akan tetapi kalau dibandingkan tentunya kualitas harus jauh. Jamaah rahimakumullah, masih ada ternyata. Prioritaskan sederhana dalam ibadah, yang penting sesuai tuntunan. Dari Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah berkata, Nabi SAW pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Tatkala Salman bertangga atau berziarah ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda, istri Abu Darda, dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut, ya, kumal kata lainnya. Salman pun bertanya padanya, "Mengapa keadaan kamu seperti itu?" Wanita itu menjawab, istri Abu Darda, "Saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan." Maka dikenal ini dari kaum sufi itu ada namanya zuhud. Zuhud itu ada beberapa pengertian, kadang ada yang keliru tentunya, bisa dipahami. Menjauh, menjaga jarak, bukan meninggalkan dunia sama sekali. Ya, kita lihat
definisi zuhud itu sendiri yang bagaimana sesungguhnya. Mengapa keadaan kami seperti itu? Wanita menjawab, saudara Abu Darda itu sudah tidak selera lagi, tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, makanlah, karena saya sedang berpuasa. Kalau tadi pakaiannya itu ala kadarnya, ya. Padahal Allah berfirman apa? Rasulullah dalam sebuah hadis, Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, maka sesuatu yang indah. Berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam perkara puasa lagi. Menyuguhkan makanan. Sementara saya puasa, saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan. Ini tanggapan dari yang ditawarkan tadi. Ya. Jadi Abu Darda berkata kepada Salman, makanlah karena saya sedang berpuasa. Ya. Salman menjawab, saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan. Mungkin kita pernah mengalami, ada saudara kita berkunjung, ada puasa dan tentu sahabat kita tidak berpuasa yang berkunjung. Ketika maka Abu Darda pun makan. Pada malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata padanya, tidurlah. Abu Darda pun tidur kembali. Kalau tadi puasa ini dalam perkara ibadah malam hari. Ketika Abu Darda bangun hendak mengerjakan sholat malam, Salman lagi berkata padanya, tidurlah. Hingga pada akhir malam Salman berkata, bangunlah. Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata kepadanya, Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi Tuhanmu itu ada hak yang harus dipenuhi. Bagi dirimu ada hak, ya, jasadmu itu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, Pak Nabi menjawab, yang membicarakan kondisi yang dialami. Apa kata beliau? Salman itu benar. Apa yang dilakukan Salman itu benar. Enggak puasa dulu, enggak ibadah malam dulu, dan seterusnya. Seperti itulah gambaran Islam, tidak membebani, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Yang rahmatullah, ingat waktu yang terbatas, mungkin ini dapat yang disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ada bahan ilmu bagi kita untuk terus menambah kualitas maupun kuantitas ibadah kita dalam kehidupan, dalam menjalin hubungan hablullah maupun hablun nas. Atas segala perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Maaf atas segala kekurangan dan penyampaian usia ini. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.